Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024 adalah hari biasa pekan kedua Prapaskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 1 ayat 10 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 20. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah, dan baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu
janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghindari klerikalisme. Klerikalisme adalah gejala kehidupan seorang imam dan awam yang tergoda untuk menjalankan peran dan bukan ikatan nyata dengan Tuhan dan saudara. Singkatnya, ia menunjukkan suatu penyakit yang menyebabkan kita kehilangan ingatan akan pembaptisan yang telah kita terima, meninggalkan di latar belakang kita, menjadi bagian dari umat suci yang sama, dan menuntun kita untuk menjalani otoritas dalam berbagai bentuk kekuasaan tanpa menyadari kepalsuan, tanpa kerendahan hati, tetapi dengan sikap acuh tak acuh dan angkuh. Demikian kata Paus Fransiskus dalam suratnya kepada para klerus di keuskupannya, Keuskupan Roma, pada tanggal 5 Agustus tahun 2023. Dalam pelbagai kesempatan, Paus Fransiskus sering mengutip banyak teks kitab suci untuk mengingatkan umat Allah tentang bahaya klerikalisme. Salah satunya adalah teks Injil hari ini, di mana Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh orang Farisi pada masa itu hanya untuk dilihat orang. Kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat menyalahgunakan pengetahuan dan wewenang yang ada pada mereka untuk membebani dan memanipulasi umat Allah pada masa itu. Dengan kata lain, klerikalisme masa kini dan kemunafikan orang Yahudi pada masa itu mempunyai dua karakteristik, yakni munafik dan manipulatif. Orang-orang tertentu terlihat saleh dan berpengetahuan, tetapi semua itu bukan untuk kemuliaan Allah, melainkan untuk dirinya sendiri. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa klerikalisme bisa juga menjangkiti siapapun, baik klerus yaitu uskup, imam dan diakon, maupun awam. Saudara-saudari terkasih, kadangkala klerikalisme disalahartikan. Kerap orang yang suka dengan tradisi gereja, mencintai misa yang sesuai norma dan menggunakan roman kolar, sering dituding terjangkiti virus klerikalisme. Padahal tidak demikian. Virus klerikalisme itu soal isi hati manusia, yakni siapapun dia yang merasa diri mempunyai wewenang dan pengetahuan, kemudian menggunakan itu dengan angkuh dan manipulatif, sehingga menyesatkan banyak orang.
Mari kita saling mendoakan agar para klerus dan awam terhindar dari virus klerikalisme, melainkan dengan semangat berjalan bersama, membangun gereja dan masyarakat. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.